Samsung A56 ya. Jadi Samsung A56 ini adalah HP dari Samsung untuk series A5 ya. Jadi ini series Samsung yang dari dulu ke dulu nggak pernah gagal ya. Bisa dilihat di review videonya reviewer yang lain. Kalau ini paling oke banget. Nah, jadi ini pertama kalinya gue pakai series Samsung A series ya, karena sebelumnya gue masih pakai S22 Ultra. Dan gimana dengan performanya, kameranya, dan juga lain-lainnya? Ya, nanti kita bisa lihat di review lengkapnya ya abis ini ya. Gue udah pakai ini sekitar hampir seminggu lebih sih, dan pengalaman gue sangat puas. Gue Kelvin dari Teknogi. Dan ya, ini adalah review dari Samsung A56. Oke, jadi HP ini udah dibekali layar Super AMOLED 6,7 inch dengan resolusi Full HD+. Gambarnya udah tajam, warnanya juga udah hidup, dan itemnya udah pekat ya, karena ini udah pakai AMOLED. Dan yang bikin pengalaman lebih mulus lagi karena dia udah pakai refresh rate 120 Hz. Jadi buat scrolling medsos, main game, ini udah responsif banget nih. Untuk kecerahannya juga udah terang banget nih, udah bisa sampai 1900 nits. Jadi layarnya udah terang banget di terik matahari nih. Nggak cuman itu, layarnya juga udah dilindungi sama Gorilla Glass Victus Plus ya. Jadi ini udah aman banget ya layarnya. Dan ada fitur tambahan juga kayak icon Convert Shield buat ngurangin cahaya biru. Lalu juga udah support HDR. Jadi ya kalau kalian suka buat nonton, ngedit juga dan scrolling-scrolling, ya A56 ini udah mantep banget nih. Lalu nggak lupa juga dia udah pakai in-display fingerprint ya, yang responsnya udah lumayan cepat dan akurat ya. Jadi udah enak banget. Nah, untuk chipsetnya ini sendiri udah pakai chipset terbaru dari Samsung, yaitu Exynos 1580 yang berbasis teknologi 4 nanometer nih. Terus chipset ini juga dibekali CPU octa-core dan GPU-nya Eclipse 540 yang udah pakai teknologi AMD RDNA yang bisa bikin gaming jadi makin stabil, grafisnya juga lebih tajam dan suhunya tetap adem ya. Dan untuk multitasking juga udah gak ada masalah nih, buat pindah-pindah aplikasi, buka kamera sambil dengerin musik, ya semua bisa dilibas dengan lancar nih. Dan karena dia udah pakai fabrikasi 4 nanometer, selain kencang, chipset ini juga udah lumayan hemat daya nih, jadi nggak cepet panas. Untuk RAM-nya dia ada dua varian, 8 dan 12, yang gue pakai di sini 12 GB, yang udah jelas multitasking jadi super lancar nih. Buka aplikasi, pindah-pindah game juga udah nggak ada drama reload lagi. Kalau masih kurang, dia juga masih bisa pakai fitur RAM Plus yang bisa nambahin RAM virtualnya sampai 8 GB. Lalu untuk storage-nya dia udah pakai UFS 3,1 nih, yang pasti udah kencang banget ya. Tapi sayangnya dia nggak punya slot eksternal buat microSD ya. Jadi saran gue mending kalian ambil yang 256 GB dibanding 128 kalau kalian suka nyimpen foto-foto dan lain-lain ya. Oke, untuk dimensinya dia ada di panjang 161,6 mm dengan lebar 77,9 mm dan dia cuma punya ketebalan di 8,1 mm nih. Jadi udah lumayan tipis nih. Dan beratnya hanya 199 gram aja, jadi udah lumayan enteng nih. Untuk bahannya dia udah pakai polikarbonat dengan finishing matte ya, jadi tetap kelihatan premium nih dan gak gampang ninggalin sidik jari. Dan dia di sampingnya ini udah pakai frame aluminium ya, jadi tetap kelihatan solid. Dan kalau untuk proteksi nggak usah khawatir, dia udah punya IP67 ya, yang artinya udah tahan debu dan juga bisa tahan air sampai 1 meter selama 30 menit ya. Dan Galaxy A56 hadir dengan 4 pilihan warna nih. Yang pertama ada Awesome Light Grey, Awesome Graphite, Awesome Olive, dan juga Awesome Pink. Yang gue pakai sekarang ini Awesome Pink ya, yang warnanya cukup cakep ya, kayak pink pastel gitu. Lalu Galaxy A56 5G ini juga udah lumayan lengkap ya untuk konektivitasnya, dari mulai 5G, punya Wi-Fi 6, dan juga sampai Bluetooth 5,3 ya. Udah pasti bikin pengalaman internet dan transfer data juga udah lumayan ngebut ya. Untuk GPS-nya juga udah akurat, punya NFC, dan kalau untuk portnya udah pakai USB-C nih. Selain itu dia juga bisa mirroring ke TV lewat Smart View. Sayangnya dia nggak punya jack audio 3,5 mm ya, jadi semuanya udah serba wireless di sini. Dan kalau untuk baterainya udah gede banget nih, di 5000 mAh, jadi udah cukup banget buat nemenin kamu seharian. Kalau gue pakai pun dia udah dapat SOT sekitar 7 jaman, dan dia udah support fast charging 45 watt ya, jadi untuk baterainya penuh itu hanya butuh sekitar 1 jam. Sayang sekali dia nggak ada wireless ataupun reverse charging ya. Dan kalau gue coba YouTube playback selama 30 menit, dia cuma berkurang 6% nih, jadi bener-bener awet ya, kebukti di sini. Dan kalau main HSR selama 30 menit, dia cuma berkurang 12% nih. Jadi ini mantep banget ya. Lalu untuk kameranya dia ada 3 nih. Kamera utamanya di 50 megapiksel, udah ada OIS nih. Jadi fotonya udah stabil nih. Ada juga kamera ultra wide-nya di 12 megapiksel buat foto-foto yang lebih lebar. Dan ada lensa makronya juga di 5 megapiksel ya, kalau kalian suka ngambil objek dari jarak dekat. Kalau untuk videonya juga dia ada OIS nih, jadi bisa bikin stabil dan dia bisa rekam sampai 4K nih. Untuk kamera depannya dia 12 megapiksel, walaupun gak tinggi-tinggi banget, tapi hasilnya juga udah lumayan bagus nih.
Ya, jadi ini contoh perekaman Samsung A56 ya. Ini di Full HD 60 fps. Ini bisa zoom sampai 2 kali sih pakai lensa ini. Sampai 10 kali juga bisa. Tapi udah buram ya. Ya, bisa lihat gambarnya lumayan oke sih ini. Ini kalau 4K di 30 fps maksimal. 30 kan ya, 30 sini. Bisa ganti lensa tapi nggak smooth ya kalau ke 0,5. Ini contoh pakai kamera depan ya, cuma bisa 30 fps maksimal. Ini di Full HD. Awan-awannya masih kelihatan sih. Dan ini kalau 4K ya, awannya juga masih oke. Oke, ini contoh perekaman di malam hari ya. Ini di Ultra HD 30 fps. Ya, kayak gini, jadi bisa ganti lensa ya. Kalau 0,5 ke 1 ini kurang smooth. Ini kalau Full HD 60 fps. Jadi dia cuma bisa ganti ke lensa 2 kali doang. Ya. Untuk hasilnya kayaknya lebih smooth sih dibanding yang Ultra HD. Dan ini kalau Full HD 30 fps ya. Di sini ada lampu sih di atas. Kira-kira kayak gini kalau udah malam. Bisa lihat ya, dengar suara mic. Lalu untuk speakernya dia udah dual speaker ya, dia ada di atas di earpiece sama di bawah, dan dia juga udah support Dolby Atmos nih yang bikin suaranya lebih hidup, detail dan juga imersif. Jadi untuk suaranya udah kenceng dan jernih ya. Jadi ini buat main game ataupun buat nonton udah enak banget. Dan berikut contoh suara speakernya ya. Oke, saatnya performa gaming. Gua ada tes banyak game ya di sini ya seperti biasa. Nah, bisa kita lihat. Yang pertama ada Withering Wave yang gue main di balance 60 fps. Ini cukup lancar sih. Mungkin beberapa kadang ada frame drop ya, tapi mostly dia selalu di 60 fps sih. Oke, lalu ada Genshin Impact, gue main di Highest 60 fps ya. Ini cukup lancar sih Highest 60 fps-nya. Mungkin beberapa kadang ada frame drop aja kalau lagi animasi berat ya, tapi hampir nggak smooth selalu. Lalu ada Mobile Legends yang gue main di graphic high dan frame rate-nya super ya. Ini yang settingan defaultnya ya lah, udah pasti lancar lah ya di sini. Apalagi dengan super frame rate-nya, ini smooth banget. Untuk Honkai Star Rail gue tes di high 60 fps ya. Ya lancar sih, hampir jarang banget ada drop juga. Memang performanya udah kencang banget sih di sini.
Dan ada Oxenfree yang sudah pasti lancar ya, ini game enteng soalnya. Lalu ada Nike yang semuanya gue high-in ya, jadi ini udah settingan paling maksimum dan lancar sih. Dan gue coba GTA San Andreas, lancar ya, udah pasti ini karena prosesor juga udah kencang. Ini gue main smooth 60 fps sih kalau gue lihat di mata gue. Dan ya kalian bisa cek sendiri kayak gimana menurut kalian. Yang terakhir, Monument Valley. Udah pasti lancar ya, kalau ini game gak lancar berarti ini HP sangat tidak kuat. Nah, Galaxy A56 ini udah pakai Android 15 dengan tampilan One UI 7 ya. Jadi tampilannya udah clean dan banyak fiturnya juga ya. Selain itu, dia ada banyak fitur AI kayak Circle to Search, Best Face, dan juga Object Eraser nih. Dan Samsung juga udah kasih janji nih buat update OS sampai 4 tahun ke depan dan patch keamanan sampai 5 tahun nih. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau HP ini bakal ketinggalan fitur-fitur baru ya nantinya. Nah, untuk harganya, untuk varian 8GB dan storage 128GB dia ada di 6,199 juta. Lalu untuk 8GB di 256GB ada di 6,699 juta. Dan untuk varian paling tingginya di 12GB RAM dan storage-nya 256GB ada di 7,199 juta ya. Dan untuk di paket penjualannya sendiri, dia cuma ada unit, kabel USB-C, dan SIM ejector, dan buku-buku manual lainnya ya. Sayang sekali dia nggak ada charger sih yang cukup mengecewakan. Dan tapi kalau kalian beli pas di masa promo, dia ada double memory upgrade nih. Jadi kalau kalian beli di 128GB pasti kalian dapetin 256GB dan juga ada cashback lainnya ya. Oke, setelah kalian lihat review videonya gimana? Kalau menurut gua sih ini HP cakep banget. Gue paling suka desainnya yang paling pertama tentunya. Dan iya, untuk secara performa juga ini masih oke banget. Kameranya juga masih bagus, bahkan setiap lensanya menurut gue ini oke banget. Mau foto malam maupun foto siang, ini lumayan bagus sih. Dan ya, gue cukup suka dengan Samsung series A56 ini sih. Ini seri yang nggak pernah gagal sih memang kalau menurut gue kayaknya. Kalau kalian cari HP yang ada di 6 jutaan, ya ini menurut gua nggak pernah salah sih. Karena dengan performanya dan juga hasil kameranya, dan juga daya tahan baterai dan lain-lain, ini oke banget sih. Jadi kalau menurut gua ini boleh digas sih. Jadi sekian review dari Samsung A56. Kalau kalian suka jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Gua Kelvin dari Tekno Geek. Bye.